Baik, kita lanjutkan. Jika pembuatan template sudah selesai semua, di sini misalnya untuk umur sudah ada nama variabelnya sampai dengan ada ruang entry-nya ya. Terus selesaikan semua. Nah, kita perhatikan pada nomor 4 ini kan pertanyaannya panjang. Nah, ini nggak boleh di enter untuk ruang entry-nya ya. Jadi nomor 4 ini nama variabel harus sejajar dengan ruang entry. Ini kan namanya sejajar ya. Kalau ruang entry-nya di enter ke bawah berarti namanya tidak sejajar. Kalau misalnya ini terasa terlalu panjang, maka kalau di enter boleh di sini di pemeriksaan kita enter saja, klik. Nah, kita rapihkan di sini. Ya, nanti tidak terlalu panjang. Nah, jadi ruang nama variabel sama dengan ruang entry sejajar. Nah, kemudian untuk nomor 5, jika iya berapa kali melakukan pemeriksaan kehamilan? Berapa kali? Nah, pemeriksaan kehamilan kan bisa sampai 10 kali ya. Maka di sini ruang entry-nya kan berapa kali itu angka, maka disediakan 2 digit gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini yang nomor 6, yang di atas ini bukan pertanyaan. Ini adalah kalimat pengantar. Jadi, apakah ibu memperoleh pemeriksaan atau tindakan berikut pada waktu memeriksakan kehamilan? Nah, ini kan ibu dapatnya yang mana nih? Misalnya ibu ditimbang nggak gitu ya. Oke, kita hapus dulu ini penimbangan saja, jangan timbang segala gitu. Misal kayak ada yang salah. Jadi, apakah ibu ditimbang? Kita buat nama variabelnya adalah P06A. Dapat dari mana 06? Kan ini nomor 6. Ini bagian yang A gitu loh. Buat nama variabel dengan kurung kurawal, kemudian sediakan ruang entry-nya. Nah, kenapa ini satu tagar? Kan pilihannya hanya satu iya, dua tidak. Jadi kalau dia tidak, dia ketik 2 di sini. Kalau iya, diketik 1 dan dilanjutkan sampai dengan pertanyaan yang D. Jadi ini ada bentuk pertanyaan seperti ini dalam kuesioner di mana ini bukan pertanyaan yang di atasnya karena dia tidak memerlukan ruang entry. Jawabannya itu memilih yang di bawah. Yang di bawah itu adalah ya dan tidak. Berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Nah, kalau nomor 2 ini dia adalah pertanyaan dan ruang entry-nya adalah pilihan. Sementara ini pertanyaannya yang ini A. Pilihannya adalah 1 iya, 2 tidak. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk nomor 7, ini pertanyaan betul. Siapa yang pertama kali menolong Ibu Presalin? Kita buat nama variabelnya P07 dan ruang enternya 1. Kenapa 1? Kan cuma 1 digit di sini angka memilih ya. Nah, yang berbeda di nomor 7 adalah ada lain-lain. Nah, lain-lain ini adalah dia minta ruang entry lagi nih. Dia harus diisi kalau memang dia memilih. Misalnya dia tidak ditolong bersalinnya oleh ke 6 jenis penolong persalinan ini, dia ditolong misalnya melahirkan sendiri gitu ya. Nah, kita bisa menyediakan dengan membuat nama variabel lain-lain. Saya buat nama variabelnya ada lain. Jadi lain satu kata dikasih kurung kurawal. Ini jadi nama variabel dan ruang entry-nya pastikan yang keluar adalah huruf ya, bukan angka. Maka dibuat dengan underscore sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang nomor 8. Setelah lahir apakah bayi ditimbang? Nah, ini pertanyaan juga ya dan isinya hanya satu digit, maka 1 ruang entry. Nah, ini kemudian jangan aneh ya. Di nomor 7 ada nomor 9. Berarti 9 ini artinya berbeda jawabannya dengan yang lain. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, memang biasa dalam kuesioner angka 9 ini dituliskan kode untuk tidak tahu atau tidak jawab. Supaya apa? Supaya kita punya jawaban yang berbeda dari yang lainnya. Aneh gitu. Oh, berarti biasanya ada 9, ada 99. Begitupun yang nomor 8. Sama, 1 iya, 2 tidak. Nah, yang berikutnya bukan 3 tapi 9, tidak tahu atau tidak jawab. Nanti dalam kuesioner itu kalau dia jawabnya nomor 9, maka dia tidak ditanyakan yang nomor 9 yang nomor berikutnya tapi langsung disimpan. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 9 kuesioner, berapa berat bayi waktu lahir? Nah, nama variabelnya kan P09. Nah, berat bayi lahir itu kan satuannya gram ya. Gram berarti kalau gram itu ribuan. Kalau ribuan berarti kan 4 digit angkanya. Kita sediakan tanda tagarnya 4 digit. Nah, jadi satuannya gram. Sampai di sini template berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai maka kita akan save. Kalau mau save berarti cukup
mengklik ini tanda disket di atas ya, klik save gitu ya. Kemudian Anda pilih Anda mau men-save di mana. Misalnya saya di save di sini. Saya simpan dengan survei Dini, misalnya nama saya Dini gitu ya, Dini 1 gitu ya, yang pertama. Nah, Anda bisa lihat bahwa ketika kita men-save, ini yang diambil adalah akhirnya adalah cache. Kalau file saya kan sudah banyak ya, kalau file saya sudah banyak, jadi saya ada dalam folder Epidata. Save Dini, nah ini ada akhirannya cache. Nah ini yang kita pilih, template itu file dengan akhiran cache. Nah, Anda tentukan dulu nih save-nya mau di mana, foldernya di mana. Jangan sampai nanti terakhir Anda kehilangan jejak. Perjelas dulu untuk mata kuliah manajemen data, untuk Epidata gitu ya. Nanti Anda buat survei siapa nama Anda di sini yang pertama, kemudian akhirnya cache. Baru kita save ya. Nah, kalau sudah di-save, kembali lagi seperti ini, maka di atas itu sudah tertulis survei Dini 1 ya. Nah, ini ada tulisan survei Dini 1 ya. Jadi namanya sudah dirubah. Nah, kita selesai membuat membuat cek. Sudah selesai membuat cek, kita beralih ke pembuatan rec. Nah, rec ini dibuat dengan ini. Make data file. Klik make data file. Nah, kita pastikan dulu bahwa cache yang kita buat ini sudah benar ya. Jangan sampai ada yang salah, ada yang belum ada ruang entry datanya atau ada yang belum ada nama variabelnya. Jadi semuanya sudah harus lengkap. Nah, jika sudah, kemudian kita masuk ke make data file. Kita akan buat file rec. Nah, make data file, caranya klik make data file, saya ulang ya. Klik make data file, klik make data file lagi, gitu. Kemudian, nah ini sudah otomatis ada. Oke, sudah otomatis ada. Jadi, kalau saya menyimpannya ini cache, ini akhirnya cache. Nah, nanti di bawah ini, maka akhirannya sudah otomatis. Jadi, kita klik, kita geser ke kanan. Akhirannya adalah jadi rec ya, survei Dini 1. Nah, ini kalau kita pindahkan ini akhirnya adalah rec gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, jadi kita akan membuat file cache dan dirubah ke dalam bentuk rec karena kita akan membuat make data file dengan akhiran rec. Pastikan Anda bisa menggeser ke bagian paling ujung, akhirnya rec. Nama filenya sama, hanya tadi kita buat dari template di cache dan kita rubah menjadi templatenya ke dalam bentuk rec gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Ya. Ada enter description of data file honorable. Kita ketik saja apa namanya, misalnya tetap dengan nama yang tadi ya. Survei Dini 1 misalnya gitu ya. Kemudian oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oke lagi. Nah, dengan demikian kita sudah membuat 2 file, yaitu file rec dan file cache dan file rec. Oke, sampai di sini cukup.